Saat kamu mengingat keberadaan dia, maka kamu disebut manunggal dan menyatu. Sadar, kita nggak bisa bergerak tanpa dia. Kita nggak bisa berbicara tanpa dia. Kita nggak bisa mikir tanpa dia. Hanya karena ada dia, diri Tuhan yang telah ditunjukkan ma'ukhiyah. Bagian dari ma'ukhiyah tadi itu, bagian dari apa yang ditunjukkan itu, maka menyatulah, maka manunggalah. Sungguh Allah dan malaikatnya menyatu dengan nabinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatib lima sabaq. Wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah rahimakumullah, pertama kita memunajatkan rasa syukur. Bikaula alhamdulillah, sekaligus kesadaran ruhiyah. Sebuah kesadaran karena tentang jati diri, tentang diri yang asal dari Tuhan, tentang diri yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah piyambak. Sesuatu yang jika momen-momen seperti ini, momen ini bukan sekedar pengajian untuk menambah wawasan atau wacana, akan tetapi bagaikan sebuah menu yang kita proses dalam tubuh sebagai energi yang memasok kesadaran ruhiyah, seperti halnya kita makan itu untuk memasok energi nutrisi untuk jasad. Sedang kajian yang mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak adalah sebuah kesadaran tentang ruhiyah. Jika kamu mengabaikan makan secara fisik tidak teratur, menjadi kembung, menjadi kesehatan juga menurun, energi tidak ada pasokan. Tapi jika kamu mengabaikan sebuah proses kesadaran batin, maka jiwanya atau mentalnya akan rapuh, akan mudah patah, akan mudah tergerus oleh keadaan, sehingga pikirannya terkorup. Dengan kata lain juga terabaikan. Makanya beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan berkaitan dengan kenapa pengajian yang
marak mungkin pengajian, banyak di undangan masyarakat, mengundang tokoh. Tapi kenapa tidak memiliki dampak yang cukup signifikan, tidak memiliki dampak yang cukup kuat dalam membentuk sebuah karakter dan kesadaran? Menjadi hidup termotivasi, semakin untuk dapat mengenal diri, semakin merapat dengan semesta, dengan alam. Terbentuknya sebuah pola etika, perilaku yang penuh dengan etik, moralitas, yang sadar perilakunya, berpikirnya, mindsetnya adalah perilaku yang sadar. Kenapa tidak memiliki dampak? Karena sebuah kajian itu adalah nilai yang menyertai, awalnya dengan niat dan tujuan. Niatnya tulus, murni, ikhlas, dalam kepasrahan bagian sebuah kehidupan, adin, ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan. Sadar bahwa rogo ini hanya wadah, hanya kulit. Intinya menungso ki yang di dalam rogo atau jasad. Maka kita mendengar dengan kesadaran ruh, maka akan terbentuk sebuah sistem ruhiyah di dalam diri kita, sehingga koneksi yang dibangun dalam kehidupan sosial kolektif adalah kesadaran ruhiyah. Dan itu berfungsi bagaikan sebuah makanan yang sifatnya makanan untuk ruh. Saat ini diabaikan, maka Tuhan juga akan mengabaikan kita. Kalau di zaman kenabian, intinya ya sebenarnya sebuah perjalanan kehidupan beragama di dalam sistem taat patuh dan tunduk. Itu adalah keberadaan Nabi Muhammad sebagai wakil resmi Tuhan. Kita mendengar kajian-kajian beliau, Nabi Muhammad berfungsi sebagai nutrisi kehidupan. Bukan sekedar berfungsi sebagai unsur sains atau menambah wawasan pengetahuan. Bukan, intinya adalah untuk mempertajam batin. Saat hati itu tajam, maka akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak. Inilah jiwa fikir yang menyertai sebagai elemen kepatuhan, penghambaan. Yang membedakan dengan kajian yang tidak ada nilai itu hanya orientasi lahir, sehingga tidak memiliki dampak dalam membangun struktur jiwa. Kedua, sholawat salam pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita dalam ampunannya, semoga kita dalam maghfirahnya, semoga diberi kelancaran semuanya, diliputi, dicakupi, dijaga, dan semuanya lancar, sehat, rezeki yang baik. Jadi kita bersyukur saat kamu menjadi orang yang dengan nasihat, dengan masukan, itu bisa lapang dada. Itu kamu harus bersyukur, karena yang ingin dibentuk di dalam sebuah jiwa adalah itu. Tidak mujahadah, senang dengarkan pengajian untuk membangun kesadaran, senang. Itu modal awal menjadi manusia soleh dan solehah. Itu di sana. Tapi pada saat kita menjadi orang yang coba menghindar sebuah momentum rutin kajian, kayak gawe acara biar supaya nek wayah pengajian supaya nggak hadir paman ya, itu pelan tapi pasti menjauh, biasanya kemudian menjadi khianat kan gitu. Itu mudah menjadi orang yang terpelanting. Kita buka dengan satu, walaupun sudah sering, karena ini adalah nutrisi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab tola'a. Saat kita berbicara tentang utlu uhiya, ikutilah, pedomi, membaca tapi yang cermat, bukan sekedar membaca komik, bukan sekedar membaca dongeng. Utlu itu membaca yang akan memiliki bekas di dalam hati, yang mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak. Utlu. Kemudian yang diikuti itu jelas. Jadi kalau ada kalimat utlu ma uhiya, ikuti apa yang diwahyukan. Yang diwahyukan itu apa sih? Kalimat ma itu ya apa sesuatu. Sesuatu ini ada wujudnya. Utlu itu ikuti, yang diikuti itu apa? Sing diikuti ki suntik, sing diikuti ki watu, sing diikuti itu apa? Opini. Yang diikuti itu apa? Media sosial atau gaya style? Apa yang diikuti saat kalimat utlu? Ini kan membutuhkan jelas. Sebabnya utlu uhiya. Jadi posisi utlu ini harus jelas. Sopo sing mbok ikuti? Itu sopo, bukan opo. Siapa? Itu harus jelas. Jelas legal. Jelas sing mbok ikuti itu bisa dipercaya. Yang kamu ikuti itu amanah. Yang kamu ikuti itu dijamin. Sehingga kamu mengikutinya juga berada di dalam jaminan. Itu utlu. Utlu ma uhiya, apa-apa yang diwahyukan. Apa-apa yang diwahyukan. Utlu ma uhiya. Kalimat ini merujuk kepada umpamanya Nabi Muhammad. Ikuti apa yang diwahyukan. Dalam Quran Nabi Muhammad umpamanya begitu. Saya supaya nggak panjang lebar biar gak mebelut aja deh. Saya ulang.
Jadi ikuti itu jelas, subjeknya itu harus jelas, dapat dipertanggungjawabkan. Orang ngawur, ketemu di radio, ketemu di media sosial, kemudian diikuti, kenal aja enggak, dia bisa dipercaya apa enggak, dia punya memegang surat mandat apa tidak, dia membawa surat amanah apa tidak, dia adalah orang yang ditunjuk apa bukan. Ini harus jelas, utlunya ini harus jelas, apa yang diwahyukan, apa yang diinisiasikan. Inilah bagian sesuatu yang harus jelas, yang harus kamu ikuti. Itu jelas dapat menunjukkan ma'ukhia, apa yang diinisiasikan, apa yang ditunjukkan, itu juga harus jelas tentang dia yang menghidupkan hati nurani, tentang mau'idoh. Itu harus jelas, sehingga utlu ma'ukhia ilaika, ikuti apa yang diwahyukan kepada kamu. Ukhia itu bisikan, metode sistem tunjuk dengan metodologi bisik ditunjukkan. Kalau tahu pewayangan seperti Werkudara saat ketemu sang guru suci, Bathara atau Bathara suci. Jadi kalau kalimat wahyu, karena wahyu itu sudah dikemas di dalam sebutan Al-Quran. Kalau kita mau ngulik, kemarin kita telah bareng-bareng ngulik berkaitan dengan mazhab tentang Imam Syafi'i. Kalau kita mau ngulik tentang Al-Quran, di dalam bidang sains, Al-Quran itu penyusunannya itu mulai dilakukan 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ada opini seperti itu, yang Quran yang paling tua. Terus kemudian dicari otentik. Setelah hasil tes karbon, ini sains banget, tes karbon, kertasnya melalui sistem tes karbon, tes kimia, sistem karbonat, ternyata justru melampaui. Ternyata abad kedua, abad ketiga, Nabi Muhammad abad ke-7. Artinya bahwa sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada tulisan yang mirip dengan Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Sehingga di kalangan akademik, apakah benar ini diturunkan Nabi Muhammad? Tapi tes karbon menunjukkan jauh 3 abad, 2 abad, 3 abad sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah ini yang menjadi diskusi orang orientalis sekarang ini, salah satunya kan itu. Yang mereka tidak tahu itu adalah benang merah. Bahkan itu jauh sebelum Nabi Isa sudah dalam bahasa yang berbeda, karena semua Rasul itu silsilah sambung kait mengikat, maka sebutannya pasti plagiat, pasti. Tentang fitrah, tentang kewahyuan,
itu pasti sama. Yang berbeda itu hanya budaya disesuaikan di mana Rasul itu dilahirkan atau di masyarakat apa saat itu. Antara Nabi Musa di masyarakat Madian, Nabi Muhammad di masyarakat Madinah, masyarakat Mekah, umpamanya kan begitu. Itu kan bisa jadi budayanya beda, tapi secara kehidupan batin pasti sama persis. Tentang bagaimana hati nurani itu supaya berfungsi akan sama persis. Semua akan mengatakan al-awaluddin ma'rifat. Awal kehidupan adalah ma'rifat. Apapun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu implikasi dari sebuah kalimat awal adalah ma'rifat. Lah ini orang makrifat terus cuap-cuap ngomong tentang ketuhanan, itu bodoh karo ngomong panganan tapi nggak kenal yang dimakan. Umpamanya kan begitu ya. Ngomong pakaian tapi nggak tahu jenis pakaiannya. Berbicara emas tapi nggak pernah tahu emas, hanya tahu kuning, sehingga kertas yang warna kuning pun dianggap emas kan. Makanya orang dulu itu jangan makan kalau belum mengenal apa yang kamu makan. Jangan berpakaian kalau belum jelas pakaian yang kamu akan kenakan. Jangan katakan emas kalau kamu belum pernah tahu emas. Kembali. Jadi utlu ma uhiya ilaika. Ikuti. Nah ini harus jelas siapa yang diikuti. Sopo. Amanah dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, memang legal, memang megang SK-nya, umpamanya kan begitu, sehingga tahu persis tentang kehidupan, tahu persis tentang malaikat, tahu persis tentang Tuhan, tahu persis tentang fitrahnya manusia. Karena ini yang dikatakan uhya ilaika, apa inisiasi yang ditunjukkan kepada kamu itu akan menjadi kitabmu, akan menjadi kitabmu. Minal kitab itu bagian dari kitab. Saat telah diinisiasi keberadaan dia, ditunjukkan jati diri fitrah manusianya, ditunjukkan tentang hidup dan kehidupan, tujuan hidup, alamat hidup, dan saat mati tahu alamat pulang kembali, maka itu menjadi kitabmu, itu jadi pedomanmu, hidupmu jadi pedoman, berpedoman pada itu. Pedomanmu ku kuwi, kowe sinau, kowe maca, kowe bersosial, pedomanmu itu menjadi bagian dari kitabmu. Itu adalah tentang dirimu, tentang dirimu, diri yang di dalam dodo, diri yang di dalam hati, diri yang di dalam rasa. Kemudian setelah ini diketahui persis, yang awalnya adalah utlu, ikuti, di balik kalimat utlu itu berarti mengikuti seseorang yang jelas kapasitasnya, yang telah membuka tentang kewahyuan sehingga kamu mengenal diri, mengenal hidup, mengenal kehidupan, dan itu menjadi kitabmu.
Maka setelah itu untuk memiliki sebuah ikatan agimisolah, untuk memiliki sebuah ikatan tegakkan sholat, artinya tegakkan kemanunggalan dan penyatuan. Saat di dalam dada telah ditunjukkan keberadaan dia, bal huwa ayatum bayinah fi sudur ladzi utul ilma, fi sudur, setelah huwa diletakkan di dalam dada, sehingga hati nuranimu, hati nurani kita itu ada Tuhan. Maka agimisolah, saat kamu mengingat keberadaan dia, maka kamu disebut manunggal dan menyatu. Sadar, kamu kita nggak bisa bergerak tanpa dia. Kita nggak bisa berbicara tanpa dia. Kita nggak bisa mikir tanpa dia. Hanya karena ada dia, diri Tuhan, yang telah ditunjukkan ma'ukhiyah, bagian dari ma'ukhiyah tadi itu, bagian dari apa yang ditunjukkan itu, maka menyatulah, maka manunggalah. Sungguh Allah dan malaikatnya menyatu dengan nabinya. Maka supaya kamu tetap nyala, supaya kamu tetap memancarkan terang, supaya kamu dapat berjalan di bawah cahaya, maka manunggal atau menyatu. Sungguh bahwa menyatu atau manunggal itu adalah kesadaran hamba, proses sebuah kesadaran yang akan mencegah dari sistem fasya wal mungkar, mencegah dari sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang tidak masuk akal, dan yang digerakkan oleh nafsu material, fasya wal mungkar, mencegah fasya wal mungkar. Anda perlu tahu sesuatu kehadiran, keberadaan dia itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat luar biasa. Waladzikrullahi akbar. Itu sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang besar. Kesadaran ini yang terus digembleng. Maka sebuah kebangkitan wa innasa'ah wa atiyatala raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Sungguh bahwa dikatakan sa'ah, bangkit kesadaran, itu hanya jika jelas utlu yang kamu ikuti itu jelas. Utlu ma'ukhiyah, makanya Imam Ghazali, kelasnya Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, itu saja dengan sangat gamblang dan jelas dia mengungkap man laisa syekh fa syaitonu syaihuhu. Itu jelas ungkapannya Imam Al-Ghazali. Kalau Syekh Abdul Jailani malah lebih ekstrim, man laisa syekh fa iblisu syaihuhu. Sapa di dunya ora duwe guru sejati ning yang membuka sejati ning guru
yang akan menunjukkan keberadaan Dia supaya ada di dalam dada. Supaya manusia mengenal jati dirinya, mengenal hakikat hidup, tahu tujuan pulang selamat kembali kepada Tuhan. Tidak ada lain kecuali hanya dengan satu kalimat, harus punya guru. Guru di sini menunjukkan keberadaan Dia. Keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, bukan kepentingan. Beliau-beliau yang memiliki hak untuk membuka jati diri ini pun juga terikat. Jika kepentingannya nafsu, maka hancur. Jika kepentingannya kekuasaan, hancur. Sehingga para nabi, para rasul itu jika mengelola sebuah komunitas atau mengelola sebuah bangsa, dipastikan umpamanya perilaku memprioritaskan kesejahteraan rakyat untuk kemandirian pangan. Itu ciri hampir semua rasul. Dan menyatu dengan semesta, karena semesta akan memberikan kehidupan secara fisik atau lahir. Ini butuh diselaraskan. Kemudian mineral-mineral yang diambil dari bumi, karena pasti tunggangannya bukan nafsu, bukan ego kekuasaan dan ego keserakan, pasti. Maka saat mengambil mineral-mineral untuk dikelola, emas umpamanya, dan mineral-mineral yang lain, timah, batu bara, pasti untuk kemakmuran rakyatnya. Karena tidak di dalam cakupan keserakahan. Pasti.